Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matematika. Kali ini kita di episode ke-5. Berapa, Kak? 5. Ini yang keberapa ya? Kelima ya? Ya, kelima. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapakah bintang tamu tersebut? Kepo gak? Pastinya Kepo lah, dong. masa enggak? Nah, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Dan halo kakak, bisa perkenalkan diri sebelumnya? Dari siapa? Ya, terserah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Feby Kumala Esti, tapi biar akrab panggilnya Feby aja. Hai. Aku mahasiswa matematika semester 5 sekarang. Wow. Kalau kakaknya? Oke, perkenalkan nama aku Adelia Rofa Kumairo, biasanya dipanggil Adel. Aku dari program studi matematika Winston Ampel Surabaya, dan sekarang aku berada di jenjang semester 5. Sama berarti. iya, Masya Sekelas Allah. atau beda kelas, Kak? Beda kelas. Beda kelas. Tapi satu semester juga. Maksudnya sama, jenjang sama. angkatannya. Beda semester. Iya. Asal mana kak? Sebelumnya? Surabaya, warlock banget ini. Oke. Kalau Kak Adel? Saya ini dari Lamongan. Kalau di sini ya sebagai Mahasiswa. luar Oke. kota. Mahasiswa luar kota ya. Iya. Yang sedang menempuh Oh, berarti pendidikan ngekos di ya, Kak? Iya, Atau PP? Unsa. Oh, Ngekos. ngekos. Kalau PP Aduh. lama, nggak Apalagi nyampe. berangkatnya jam berapa? Apalagi waktu semester 1 ada IPA ya kak ya? Iya, Berangkat benar jam berapa sekali. terus? Nah, oke. Jadi kita kedatangan bintang tamu spesial kita, yang dimana kakak-kakak ini adalah Aslab. Oh iya, Kak? Wah, keren banget. Aslab. Nah, kira-kira nih kalau aku boleh tahu, apa yang membuat kakak atau motivasi kakak untuk menjadi Aslab? Kalau dari saya sendiri menjadi aslab itu, saya ingin menjadi aslab itu biasanya mengembangkan minat atau bakat saya untuk mengasah skill saya juga, dan memberikan apa itu namanya, agar penampilan CV saya lebih baik lah. Masya Allah. Kalau Baik. dari Kak Feby? Oke, itu tadi Adel sudah menjawab dengan bagus. Nah, kalau aku sendiri, kenapa atau motivasiku ingin daftar Aslab atau jadi Aslab, karena aku pengen punya peluang, memperluas peluang buat terlibat dalam penelitian juga. Terus belajar bagaimana cara manajemen di lingkup laboratorium itu seperti apa, manajemen laboratorium. Dan tentunya nanti bisa kerja sama bareng teman-teman, sekaligus explore lebih terkait bidang yang aku minati gitu sih. Oke. Aslab, asisten laboratorium. Itu kira-kira tugasnya kakak sebagai Aslab itu ngapain aja sih, Kak? Kalau sejauh ini Aslab itu kita biasanya nyiapin Beberapa Iya. yang diminta atau yang diperlukan saat Benar. praktikum atau apapun Pelajaran. yang diminta oleh dosen tersebut. Iya, jadi kayak mempersiapkan apakah komputernya ini siap, laboratoriumnya siap untuk dipakai dalam proses pembelajaran seperti itu, atau kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran itu sendiri sih gitu. Jadi memastikan bahwa segala sesuatu yang ada di laboratorium itu dia terjaga, nggak hilang, nggak rusak, dirawat, dan bisa ngarahin teman-teman yang kebingungan buat peminjaman laboratorium itu seperti apa prosedurnya kayak gitu. Oh, seperti itu. Ternyata Aslab ini berat juga ya ternyata. Iya, kalau semisal lagi nih kak, pernah nggak kakak itu waktu itu nggak ada matkul, otomatis kan di rumah, Iya. terus ternyata labnya itu dipakai. Oh, kalau itu ya karena kita sudah diberi tanggung jawab Iya. untuk menjadi aslab, maupun tidak ada matkul, kita harus tetap ke kampus untuk menyiapkan apapun yang diperlukan oleh dosen tersebut atau oleh para praktikum tersebut gitu. Oh, seperti itu. Enak gak Kak jadi Aslab? Pakai nanya jelas enak lah. Iya kan? Benar sekali. Apa sih yang paling enak yang kalian nikmati jadi Aslab itu apa selama ini? Pertama, Pastinya dikenal bebas. dosen. Ya, itu. Pastinya itu. Iya sih. Iya. Terus yang pertama itu karena
kita nggak ngurus perizinan kalau pakai lab kayak gitu kan berarti biasanya. langsung pakai. Iya, Iya, langsung pakai. benar. Nah, kenapa ini langsung pakai? Ini privilege juga karena kita setiap hari itu kalau misalkan sudah selesai matkul ya. Nah, kita itu tugas buat jaga lab itu tadi. Barangkali ada teman-teman yang mau minjem atau teman-teman yang tanya atau mau menggunakan labnya, ada kita nih yang bakal bantu mereka kayak gitu. Jadi itu tadi sih privilege-nya adalah tidak mengurus surat perizinan kalau mau pinjam lab kayak gitu. Berarti berbeda dengan kayak kita Iya, ini. kita ya. harus masih Iya. harus bikin surat dulu baru lanjutin ke aslab. It's okay, persyaratannya mudah, prosedurnya Hanya mudah. tinggal klik 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 selesai. Iya, ngisi di formulir aja, minjem lab udah beres. Tapi kalau aslab kan bisa langsung masuk. Apalagi Kak, enaknya jadi aslab itu kayak gimana sih? Apalagi ya, enaknya jadi aslab tuh kita biasanya lebih kayak biasanya diajak saat penelitian itu juga pernah. Terus apalagi ya, Fred? ada penelitian, terus misalkan kita juga bantu buat akreditasi juga kayak gitu. Jadi nyiapin segala keperluan untuk persiapan akreditasi kayak gitu. Terus habis itu bener banget tadi bisa berkesempatan untuk terlibat dalam penelitian dan bisa explore lebih jauh terkait bidang minat di laboratorium itu tadi gitu. Karena di laboratorium kan kita sudah dibedakan ada beberapa peminatan di matematika nih. Nah, di sana nanti ada laboratoriumnya tersendiri. Nanti kita bisa belajar tentang software-software yang digunakan dalam peminatan tersebut. Iya bener banget. Jadi nanti kalau di lab itu udah aplikasi itu udah terinstall, jadi teman-teman bakal bisa pakai kayak gitu dengan mudah tanpa harus download lagi. Udah diinstalin sama aslabnya. Keren. Kelas ya. Nah, ini tadi kan kakak sudah menjelaskan beberapa kayak keuntungan atau benefit, terus kita tuh bisa mengembangkan skill kita juga, terus peminatan dan mengeksplor lebih jauh. Pasti di situ tuh terdapat seperti tantangan. Nah, kira-kira apa itu Kak tantangannya? Kalau dari Adil dulu deh gimana ya? Tantangan sebagai aslab. Tantangan ya. Tantangan sebagai aslab nih sejauh ini yang Ya. kurasakan itu belum ada sih. Kalau menurutku sendiri. Akan tetapi tantangannya yang paling berat yang sejauh ini yang kurasakan adalah apabila kalau ada MOS atau alat-alat laboratorium yang Berantakan. ya satu berantakan, yang kedua itu hilang nggak tahu kemana Oh, ternyata. pernah hilang berarti Kak? Iya, tapi hilangnya itu ternyata dipindah tempat. Wah. Oh. Jadinya harus dicek secara berkala agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Tapi untuk kasus hilangnya itu kan nggak sampai kayak hilang dari Diambil. situ, diambil, Ya. dicuri gitu kan, Pak. cuma dipindah Oh. tempat Iya. kan tidak bilang kepada asli. Ya. Kalau dari Kak Feby tantangan sebagai aslab kayak gimana Kak? Oke, sama sih sebenarnya. Jadi kalau jadi aslab ini menurutku nggak terlalu berat juga tugas dan tanggung jawabnya karena mungkin dari diri sendiri kita sendiri kayak udah minat nih buat jadi aslab. Jadi segala tugasnya dilaksanakan ya dengan senang kayak gitu. Dan terlebih lagi kalau misalkan terkait detail-detail itu tadi sih. Jadi di laboratorium itu kita perlu data berapa jumlah komputernya, mouse, keyboard, dan yang rusak, yang lagi bermasalah itu apa segera dilaporkan juga ke Kalab gitu. Iya. Agar bisa segera diperbaiki dan Benar. bisa digunakan oleh mahasiswa matematika. Iya biar nyaman. Jadi sejauh ini sebenarnya nggak terlalu berat sih jadi aslab gitu. Enjoy. Itu aslab tuh kayak membantu mahasiswa juga buat kayak memahami materi atau gimana, atau hanya tentang labnya aja atau gimana Kak? Oh, oke. Kalau memahami materi itu tugasnya asdos atau asisten atau teaching assistant gitu. Berarti berbeda Asisten dengan Berbeda aslab. dengan aslab. Benar. Kalau sejauh Oh. ini aslab itu memastikan bahwa laboratorium itu bisa digunakan dengan baik, teman-teman paham bagaimana prosedur peminjamannya kayak gitu, dan mendata serta merekap apa saja yang ada di dalam laboratorium itu tadi. Tapi beda kalau asisten praktikum kayak gitu, itu Itu bantu. sudah asdos. Benar, Iya, itu bantu benar. teman-teman buat memahami materi kayak gitu. Ya mungkin yang mudah lebih yang lebih mudah dipahami itu
kalau aslab itu lebih kayak ke juru kunci mungkin. Iya. Ya nggak sih? Buat Atau ini beda? kayaknya buat fasilitator. Iya, Ya, benar. oh ya. Nah, juru Fasilitas. kuncinya untuk masuk ke lab. Kalau Fasilitator. bukan juru kunci gunung ya. Aduh, gunung apa nih? Gunung Lawu kan? Ini kakak ini sebagai aslab juga kuliah kan. Iya. Nah, gimana cara kalian itu menyeimbangkan antara tugas kuliah sama jadi asisten laboratorium? Siapa dulu ayo? Dari Ya, Feby dulu. oke, dari Kak Boleh Feby dulu deh. boleh. Menyeimbangkan waktunya, yang pertama karena menurutku ya aslab ini juga tugasnya nggak terlalu berat karena didasari minat juga kayak gitu. Jadi aku bakal bagi waktuku itu, kalau misalkan di kelas itu aku fokuskan benar-benar buat belajar kayak gitu, memahami materinya bagaimana, terus sampai rumah kalau misalkan nggak capek gitu di review lagi kayak gitu. Iya, semua perlu diulang. Iya benar. Terus kalau misalkan ada waktu luang dan waktu itu kebetulan masih jaga lab, mungkin di reviewnya waktu sambil jaga lab ya kayak gitu. Jadi itu sih menyeimbangkannya dengan cara benar-benar ditata waktunya. Oh, ini waktu belajar, ini waktu untuk di kampus, kegiatan-kegiatan lain, apalagi untuk kegiatan-kegiatan di aslab, jadi aslab, selama jadi aslab kayak gitu, entah itu bantu akreditasi atau kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita itu ya berkecimpung di laboratorium seperti itu. Oke. Buat skala prioritasnya lebih tinggi tugas kuliah atau jadi aslab ini kak? Waduh. Susah ini. Kalau itu Kalau skala Adel prioritas. deh gimana? Kalau dari aku sendiri skala prioritasnya itu sama 50%. Kenapa? Karena kalau kita sudah dilantik, kita sudah diberi tanggung jawab menjadi aslab, kita harus mempertanggungjawabkan tersebut, maupun kita juga sambil kuliah. Iya. Gitu. Benar-benar. Bener banget. Jadi apa yang udah kita pilih itu harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab juga. Jadi skala prioritasnya berapa? Tergantung kita waktu itu memang urgentnya yang mana dulu, tapi bukan berarti melupakan satu tanggung Iya. jawab lagi ya. Tetap dituntaskan tapi ya sesuai dengan deadline-nya juga. Iya, gitu. benar. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini kalau jadi aslab itu kan pasti juga melatih kayak komunikasi atau cara memimpin, maksudnya menghimbau Berkomunikasi teman-teman dengan lain, mahasiswa. maksudnya Mahasiswa. kayak menginformasikan bahwa tata tertib itu seperti ini di lab, terus habis itu komunikasi dengan antar sesama teman aslab atau apa. Pernah nggak miskomunikasi? Miskom. Iya. Oh, ini sih kayak lebih ke detailing terkait Pekerjaannya. iya, perlengkapannya juga. Pernah sih, kalau miskom itu pernah ya tentunya. Tapi gimana cara kita buat bareng-bareng membenahi itu tadi, miskomnya di bagian apa? Biasanya kalau waktu lebih banyak sih waktu akred atau hari-hari biasa itu, kalau misalkan kita lagi ngedata gitu, biasanya kita ngedata itu kayak sebenarnya di misalkan lab modelan kayak gitu, mouse-nya sudah aku hitung ada 20 seperti itu. Ternyata di satu lagi aslab yang jaga pemodelan ngitung lagi, kok gak 20, harusnya misalkan 22 seperti itu. Waktu itu wah di mana ini. Nah, miskomnya lebih ke detailing seperti itu sih. Pendataannya. Gitu. Pendataan, bener banget. Atau kalau gak gitu ternyata kayak kata Adil itu dipindahkan kayak gitu. Tiba-tiba mouse yang dari komputasi di pemodelan. Pemodelan. Atau kalau gak gitu komputer dari komputasi jalan ke pemodelan. Kayak gitu. Nggak tahu anomalinya siapa. Ya Mungkin jalan sendiri. hijrah kali ya. Win banget. emang ada berapa sih kak labnya kalau boleh tahu? Jumlahnya. Jumlah lab. Labnya lab. ada 3. 3. Iya. Aslabnya sendiri ada berapa? Ada 6 kalau di tahun ini. Itu kalau boleh tahu apa aja labnya sih? Yang pertama ada lab intelijen, yang kedua ada lab falak, yang ketiga ada lab pemodelan. Iya, terus sebenarnya itu ketambahan juga ada lab untuk aljabar abstrak. Jadi Wow. bukan aljabar abstrak sih, maksudnya peminatan aljabar Aljabar. gitu, sama riset operasi atau industri keuangan Nambah itu juga satu berarti. gitu. Sama RO, riset dan operasi. statistika. Iya betul. Ini kakaknya beda ini kah? Beda
Beda lab. Iya, beda Beda. lab kita. Oh. Kalau Kak Adel lab apa? Kalau aku sendiri di lab intelligent. Kalau Kak Febinya? Aku di pemodelan. Wah. Oh, berarti beda ya. Sama tapi berbeda, berbeda tapi sama. Gak tahu, itu hanya Nugrah yang paham. Ini Kak, kan tahun ini Kak, saya dengar udah ini ya, buka pendaftaran untuk aslep, calon aslep. Ya, benar. Berarti ini dong pensiun habis ini. Iya. Atau lanjut lagi? Atau lanjut 2 periode. Menyenangkan Insya Allah. sih. Insya Allah lanjut part 2 kalau lolos ya. Oh berarti Alhamdulillah. setelah ini daftar aslep lagi. Oh, berarti aslep yang tahun ini daftar lagi gitu tahun depan. Kebanyakan daftar semua. Iya, jadi yang gen sebelumnya itu kalau mau lanjut daftar lagi kayak gitu. Oh, Oh. itu udah ini Kak, udah apa namanya? Pengumuman. Iya, udah pengumuman ta. Belum sih, pengumumannya kalau nggak salah tanggal 21 ya. Iya, insya Buat Allah. pendaftarannya apakah udah tutup? Sudah. Oh, udah tutup ya. Terakhir tanggal 15 gak sih ada Sekarang tanggal berapa, guys? terbaru. Oh ya, tanggal Kak. berapa? Sekarang tanggal Sekarang 11. tanggal 11. Kurang 4 hari lagi. Oh, Ya, iya, mungkin Nugrah Nugrah Iya, bagus. bener Tahu banget nggak? ya, mungkin berminat. Emang jadi aslep itu ini Kak, apa? Syarat-syarat buat itu loh, apa namanya? Apa? Diterima. Persyaratan. Ya persyaratan Oh untuk iya, pendaftaran aslep. persyaratannya Apakah apa susah? saja? Atau Untuk persyaratannya? Susah Kalau sih, enggak gimana sih dia? enggak susah. Tapi kalau di tahun kemarin itu persyaratannya kita hanya daftar di Givom, terus memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan, terus habis itu nggak ada tes wawancara atau apapun itu, habis itu langsung pengumuman. Iya. Pakai CV juga berarti. Bener, Iya. di screeningnya Oh. itu melalui iya CV atau ya seleksi administrasi itu tadi, screeningnya melalui berkas-berkas yang udah dikumpulkan, kayak pastinya ada identitas kayak KTM, terus habis itu ada transkrip nilai juga di semester itu IPK-nya berapa kayak gitu. Oh, Terus itu ya lanjutkan lanjut. Iya, sorry. iya. Iya. Terus habis itu juga tentunya tadi yang Nugra bilang ada CV kayak gitu. Iya. Nah, setahuku kualifikasinya itu minimal IPK-nya 3 ya? Iya, benar. Iya, minimal IPK-nya 3. Berarti under itu tidak bisa. Itu buat misal kan dibukanya aslep itu mulai dari semester 3 ini ya. 3 sama 5 ya. Apa itu? 7 bisa kok, 7 bisa. Oh, berarti Waktu itu bisa. ya, Mbak Mbak Nabila. Iya, Mbak Nabila dulu ya. Bisa. Oh. buat yang semester 1 maba belum Ya bisa belum berarti bisa ya? lah. Belum. Belum bisa. Semester 2 pun belum bisa ya, Kak ya? Iya, kan Bener kan, pendaftarannya di ganjil. awal. Iya. Oh, semester 3 berarti. Ya tapi ini apa namanya? Apa tuh? Buat yang maba bukannya udah ini ya Kak, udah ikut K3 ya? Iya. Tapi beda Tapi nggak belum sih? boleh daftar aslep. Iya. Iya. Oh. Ya tahun depan ya, tahun depan. Tahun Mungkin depan adik-adik aja. kalau berkenan untuk mendaftar ya Iya. pasti harusnya Untuk tahun ada ini dong yang biar ngurusin. Nugrah dulu yang daftar. Atau kalau kayak gitu dikepoin, barangkali kualifikasinya nanti bakal beda atau kriteria yang dibutuhkan bakal beda, itu bisa banget buat daftar. Mungkin nanti teman-teman yang lagi nonton atau mendengarkan podcast ini bisa komentar di kolom komentar. Di sini, Ya, di di mana? Di sini. di mana aja nih. Ya, Bisa dikepoin di IG-nya lab. lab. Ya, Oh, lab enggak di Hima. FST, Winsap. Iya, iya, Lab iya. FST Winsap. Iya, benar. Nah, Mungkin- itu untuk kualifikasinya apa, apa ada juga terdapat ketentuan yang sehingga membuat ini orang bisa terdiskualifikasi atau dia itu terkualifikasi masuk gitu, ada nggak, Kak? Nah, kalau itu sebenarnya kita ini juga nggak tahu Iya. karena Oh, nggak di tahu ya? screeningnya itu sama di Kepala, bagian di di bagian bagian laboratoriumnya Rahasia atasnya berarti. kayak gitu. Iya. Secret. Iya secret, tapi tentunya mereka memiliki kualifikasi sendiri ya, barangkali dilihat dari track record pengalamannya itu seperti apa, apakah Iya. sebelumnya kalau misalkan bekerja sama baik, ataukah pernah ikut kepanitiaan kah, atau jadi teaching assistant, atau ya asisten Iya. praktikum kayak gitu, atau ya teman-teman pengalaman-pengalaman yang menunjang itu sehingga meyakinkan bahwa oh layak kok jadi aslep kayak gitu, bisa diberikan amanah ini gitu. Yang penting jujur dan Iya. aman. Iya benar, ya segala hal dipertanggungjawabkan. Iya. Itu apa Del? Apa ya? Apa? Apa, Kak? Dari? Segala sesuatu yang kita kerjakan Harus atau
yang kita lakukan harus bisa Dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Ya itu amanah. Iya, Ya. amanah di dunia maupun di akhirat. Ya. Gitu. Ini kan kakak udah Toyib. jadi aslab senior. Wah. Waduh, senior. Gimana sih bagi-bagi dong kak tips Mm-mm. jadi aslab gitu? Gimana? Aduh, dulu boleh tak? Tips and Tipsnya. trick. Iya. Tips and trick jadi aslab Triknya. yang keren. Jadi aslab apa ya? Ini sih setauku pokoknya kalau kita saat berkomunikasi sesama teman di kelas maupun saat presentasi di kelas kan biasanya itu dilihat oleh dosen atau oleh beberapa audiens. Iya. Nah, gitu sih. Jadi Dari situ benefitnya. oke, betul banget, nambahi punya Adel tadi. Nah, jadi tips and triknya itu tadi nunjukkan performa yang terbaik kayak gitu. Karena penilaiannya kan dari dosen juga, untuk direkrutnya itu dari dosen, dari bagian laboratorium, kalabnya juga. Jadi kalau misalkan kita selama kegiatan pembelajaran itu kita benar-benar menunjukkan performa terbaik kita aktif, terus habis itu nunjukin komitmen kita bahwa oh kita jadi mahasiswa atau mahasiswi itu juga bertanggung jawab itu tadi atas segala tugasnya, tugas-tugas kita atau tugas-tugas lain kayak gitu. Nah, insya Allah itu akan dimudahkan. Terus kalau misalkan akred, nah semangat ya kalau akred tidak harus Memberikan yang terbaik. kayak gitu. Iya, sampai ngeprint banyak Ya. buat arsip. Nah, itu juga hal Mengisi apapun yang akan dibutuhkan. Iya, benar. Jadi Agar harus siap. para asesor itu melihat, oh ternyata lab kita bagus. iya labnya bagus, asisten Labnya labnya keren. bisa memahami semua software yang digunakan. Benar, karena waktu akred itu asesornya itu bakal Bertanya kepada tanya satu-satu kayak gitu di tiap di tiap laboratorium, laboratoriumnya. asisten di tiap laboratorium itu tadi kayak gitu. Jadi waktu itu kalau aku ada Python juga di situ, Iya. ada MATLAB, dan itu ditanya bagaimana cara penggunaannya. Terus habis itu biasanya dipakai untuk mata kuliah apa saja kayak gitu. Jadi nanti bisa demo sekalian. Demonya bukan demo ini ya, ke pemerintah ya atau demo apa, tapi Fokus capo. iya. Walah. Tapi demonstrasi bagaimana cara penggunaan software itu Ya, tadi sih. bagaimana Yap. output yang akan diberikan saat Bener. pembelajaran software tersebut gitu. Oh. Selain ini, kan kalau misalnya jadi aslab bakalan terlatih tuh soft skillnya. Emang kakak dapat ini benefit lain jadi aslab? Apakah dapat sertif kah atau dapat duit? Gimana Adel nih yang jawab? Dapat duit kakak? Sebenarnya mau tanya ini tapi sungkan, tapi gak apa lah ya. Dibayar kakak? Kalau duit itu kurang tahu ya. Tapi kalau kita sudah diberi tanggung jawab maupun kita tidak diberi apapun itu, pasti ada mukjizatnya. Pasti ada. Ada pahala. Iya, ya pahalanya pasti. Pahalanya, iya. Terus habis itu apa benefit lainnya itu kita diberi kemudahan saat menjalankan apapun itu. Karena kita kan sama aja kayak mengabdi. Benar. Jadi kalau misalkan nanti jadi aslab, bakal yang pertama itu tadi kita bakal punya privilege sebagai penjaga lab. Enggak, Iya. kita juga bisa gunain itu tadi. Terus habis itu kalau masalah uang itu bisa belakang ya. Iya, benar. Iya. Nah, insya Allah kalau misalkan ada kegiatan ya pasti kayak gitu, ada kayak gitu. Tapi itu kan bukan jadi yang utama juga kayak Iya, gitu. benar. Rahasia dapur. Kayak gitu juga kayak gitu. Oh kayak gitu juga ya. Iya. Aduh, mungkin kakak-kakaknya boleh minum dulu, Gran. Mungkin boleh minum dulu kakak Iya. kalau misalnya haus. Sama tak minum. Thank you. Minum dulu Minum teman-teman. kadel. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Masya Allah. Oh, sorry Del. Tidak lagi puasa. Oh, Oke, sekalian endorse. Ini namanya YouFresh. Uwinsa Fresh. Share. Ini ya. Terakhir nih, pertanyaan Terakhir nih kak. ya. Udah terakhir. Kesan kakak selama menjadi aslab dan pesan kakak untuk aslab junior kakak. Gimana? Kok junior terus? Aslab selanjutnya. The Maksudnya next ya level. aslab Iya. berikutnya. Dari Feby coba. Ini gak senioritas ya? Iya. Ini kesannya dulu kali ya. Iya, kesan. Kesannya selama jadi aslab di penghujung periode ini sampai penghujung periode ini menyenangkan banget, banyak
pelajaran yang aku dapetin kayak gitu, kita bisa explore lebih jauh bidang peminatan kita, terus bisa kolaborasi juga dan bisa kerjasama terus dengan jajaran laboratorium, dosen juga bisa terlibat dalam penelitian. Itu menurutku best experience selama jadi asisten laboratorium. Terus pesannya buat aslab selanjutnya, gen selanjutnya ini tetap semangat terus, gak usah terlalu dipikirin bakal berat, karena apapun itu kalau misalkan tumbuhnya dari diri sendiri itu udah ada minat dan ada semangat, nah insya Allah akan selalu dimudahkan dan menjalaninya. Amin. Enjoy aja kayak gitu, sehingga gak terlalu berat, gak terlalu mikirnya kayak gimana tapi tetap balance juga kayak gitu. Kuncinya enjoy kayak gitu dan tetap Nikmati. semangat. Iya betul. Semangatnya nggak boleh sampai putus. Iya. Harus tetap semangat terus karena pasti Gimana? dikerjakan. Kan kita aslabnya banyak nih, maupun kita penjaga aslabnya berbeda-beda, tapi kita tetap satu apa? Satu paket. Satu paket. Satu tujuan. Iya, Satu satu tujuan dan satu Satu apa? Visi Satu apa? misi. Enggak. satu yang Apa? ingin kita tuju lah intinya. Oh, iya. Gitu. Tetap bakal dibantu sama satu sama lain maupun aslabnya itu berbeda-beda. Itu kesan pesan dari kakak-kakaknya ya. Mungkin ini deh. Dari Kak Adel Adel dulu. Oh iya. Adel belum. Kesan-pesan Kak Adel ya? selama menjadi Kesan-pesannya. aslab. Kesannya itu menyenangkan banget sih, apalagi mendapatkan privilege yang tentu saja belum banyak orang yang bisa dapat. Dapat jodoh. Dapat jodoh. Waduh, susah kalau itu. Bonus ya dia. Ini Bonusnya, itu bonusnya. Iya, bonus. ya anak kecil nggak boleh ngomong gitu ya. Iya. Terus Gimana? ya, Terus apa lagi Kak? Itu sih, dan yang tadi yang sudah dibicarakan Feby itu sama kayak ya hampir samalah intinya gitu. Untuk apa lagi ya? Pesan. Oh ya, pesan. Untuk aslab berikutnya. Untuk aslab berikutnya apa ya? Amanah, amanah dan semangat gitu. Iya, yang pertama pokoknya harus semangat. Terus yang kedua Amanah. selalu menjaga amanahnya, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kecuali meninggal. Loh, enggak, tapi bener kan? ya, Bener nggak sih? Agak shock sama ya. keren banget ya. Jadi pengen jadi aslab tapi udah tutup ya pendaftarannya. Ya tanggal 15. Iya, coba dicek lagi. Aduh. Iya, coba dicek di IG-nya Aslab. Iya. Ya, insya Allah kalau nggak IG-nya lupa. Aslab. Nah, IG-nya aslab. Ayo teman-teman, Ayo, buat Ayo, teman-teman yang teman-teman semester berapa? 3, 5, dan 7 7 bisa ya? mungkin bisa Mm-mm. daftar aslab. Tuh lihat tuh Semua. kakak-kakaknya keren-keren. Iya, keren-keren. Buruan join, ya kali gak jadi aslab. Iya. Oke. Seru kok jadi Aslab tuh seru. Jadi aslab itu banyak benefitnya. Selain apa ya, melatih soft skill kita juga, kita nanti dikenal banyak banyak dosen-dosen. Pasti kalau itu. Mungkin bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya mungkin penelitian ikut lomba, terus itu ya Oh jalan-jalan. iya, aslabnya kenapa? diajak ya. Ya, iya. Aduh spek. Aduh spek PC. Oke, teman-teman, mungkin ini Karena udah ini ya? udah sore, Ya, jadi kan. mungkin percakapan kita pada hari ini dengan orang-orang keren, orang-orang hebat ini cukup sampai di sini. Oke. Oke. Terima kasih ya kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga ya sudah diundang. Semoga apa yang kita sampaikan ini juga diskusi atau obrolan kita hari Amin, ini ya Allah. jadi Amin. bermanfaat. Teman-teman juga minat Amin. banget nih buat daftar aslab gitu. Oke. Jangan lupa join ya. Jangan lupa join teman-teman. Nanti ketemu kakak keren ya. Iya, oke. Sekian dari Kami. podcast kami hari ini. Iya. Ya, semoga bermanfaat. Dan apa Jangan ya? lupa join aslab. Jangan lupa join, kemudian klik like video ini dan subscribe di sini. share video ini ke teman-teman kalian Oke. yang suka nonton podcast. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Iya, dan kami selaku host pamit undur diri Pamit juga. undur diri. Iya, satu Dadah. periodenya sudah selesai. Yeay. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.